warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pada kali ini saya ingin memperkenalkan diri lebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Miftah Musada. Teman-teman bisa manggil saya dengan sebutan Kak Miftah ya. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman belajar mengenai tips mengurangi malas belajar. Nah, sebelum kita mulai, kita lakukan ice breaking terdahulu ya, karena dengan ice breaking ini kita akan lebih bersemangat dalam belajar. Ice breaking yang kita gunakan yaitu namanya tembak angka. Yang perlu kita siapkan dari tangan kita yang pertama yaitu tangan kanan membentuk pistol, tangan kiri membentuk lingkaran. Nah, selain itu kita bergantian. Angka 0, 1, 2, 3, 4, dan sampai 5. Saya contohkan terlebih dahulu ya. Tangan kanan membentuk pistol, tangan kiri membentuk lingkaran. Lingkaran 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa terapkan sekarang. Teman-teman mungkin sudah bisa ya. Ya, langsung saja. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi sekali lagi. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lebih cepat. 0, 1, 2, 3. Setelah kita melakukan ice breaking tadi, saraf-saraf otak kita akan lebih siap dalam menerima materi yang akan kita pelajari. Nah, materi kita pada hari ini yaitu mengurangi rasa malas belajar. Nah, sebelum kita memasuki lebih mendalam hal itu, kita harus mengetahui apa sih arti dari belajar, apa tujuannya, apa manfaatnya. Nah, belajar yaitu suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh individu atau seseorang untuk mendapatkan sebuah perubahan. Perubahan itu baik dalam perilaku, tutur kata, dalam pengetahuan, dan suatu perubahan dalam hal apapun yang berbentuk hal positif. Akan tetapi terkadang muncul sebuah kendala untuk belajar, misalnya rasa malas. Rasa malas belajar bukanlah satu masalah yang baru bagi seorang pelajar. Akan tetapi rasa malas ini sudah ada dari dulu sampai sekarang. Kita sulit untuk menghilangkannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai tips mengurangi malas belajar. Yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu tujuan tertulis. Mungkin teman-teman bertanya, mengapa kok kita harus menulis sebuah tujuan? Karena dengan tujuan akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada diri kita saat kita ingin mencapai sesuatu yang kita inginkan. Apakah itu sebuah nilai ataupun sebuah cita-cita. Karena dengan sebuah tujuan kita akan lebih fokus dengan apa yang kita tuju. Jadi kita akan lebih bersungguh-sungguh untuk mencapainya. Ketika rasa malas itu timbul, kita teringat, oh ya ternyata kita punya sebuah tujuan yang harus kita peroleh. Maka tips yang kedua yaitu memilih strategi belajar. Strategi belajar yang tepat adalah salah satu solusi untuk mengatasi kebiasaan malas belajar, itu di rumah maupun di sekolah. Karena strategi belajar ini sangatlah bermanfaat bagi setiap siswa. Karena setiap siswa memiliki tipe gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, dari tipe gaya belajar yang berbeda-beda, setiap siswa harus memahami gaya apa yang ia suka. Karena dengan gaya tersebut, siswa itu akan lebih mudah untuk menerima sebuah pelajaran. Tips yang ketiga yaitu prioritas belajar. Kita perlu membuat prioritas dalam belajar. Karena apa? Bila tidak bisa membuat prioritas belajar, maka akan keteteran dalam belajar. Karena kita lebih mementingkan hal yang lain. Kita prioritaskan belajar itu baik belajar kita ketika di rumah maupun di sekolah. Dalam prioritas belajar kita akan lebih mengatur diri kita. Oh, jam segini saat kita harus belajar, jam segini kita harus istirahat, jam segini kita harus mengerjakan PR. Nah, dengan memiliki prioritas belajar kita akan lebih perhatian atau lebih mementingkan proses belajar kita dan lebih peduli dengan tugas-tugas belajar kita. Karena dengan memberikan prioritas belajar akan memberikan kemudahan kepada siswa untuk memperoleh nilai yang bagus atau memudahkan dia untuk meraih cita-citanya. Tips yang ketiga yaitu prioritas belajar. Kita perlu membuat prioritas dalam belajar. Karena apa?
bila tidak bisa membuat prioritas belajar, maka akan keteteran dalam belajar karena kita lebih mementingkan hal yang lain. Kita prioritaskan belajar itu baik belajar kita ketika di rumah maupun di sekolah. Dalam prioritas belajar kita akan lebih mengatur diri kita, oh jam segini saat kita harus belajar, jam segini kita harus istirahat, jam segini kita harus mengerjakan PR. Nah, dengan memiliki prioritas belajar kita akan lebih perhatian atau lebih mementingkan proses belajar kita dan lebih peduli dengan tugas-tugas belajar kita. Karena dengan memberikan prioritas belajar akan memberikan kemudahan kepada siswa untuk memperoleh nilai yang bagus atau memudahkan dia untuk meraih yang keempat, yaitu posisi tubuh. Kita harus mengatur posisi tubuh kita sebaik mungkin, jangan sampai kita dalam posisi akan tidur, karena secara langsung otak bawah sadar kita akan merespon bahwa dengan posisi itu kita akan mudah ngantuk atau akan mudah tertidur. Nah, bila belajar sambil tiduran maka lambat laun pasti kita akan tertidur, akan tetapi sangat sulit untuk kita lelah atau tidur ketika kita posisi dengan duduk tegak dan rileks. Jika belajar posisi badan dalam posisi tiduran, maka secara psikologis tubuh akan menganggap bahwa kita tidak siap dan tidak serius untuk belajar. Tubuh juga akan merespon bahwa buku atau pelajaran yang kita pelajari tidak terlalu penting untuk kita pelajari. Kembali lagi ke otak bawah sadar kita, bahwa pikiran akan mengartikan bahwa belajar adalah kegiatan yang menyiksa dan membosankan. Jadi otak bawah sadar pun juga akan menangkap bahwa belajar itu tidak penting. Jadi posisi kita seenaknya dan otak akan merespon bahwa belajar itu sangat melelahkan. Akan tetapi berbeda kalau kita menggunakan posisi duduk yang baik dan dengan senang hati, pasti otak akan merespon dan kita lebih bersemangat untuk menyerap pelajaran. Tips yang kelima yaitu sebuah tindakan. Ini adalah pembungkus dari semua tips yang tadi kita pelajari. Bila hanya melakukan langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat tanpa sebuah tindakan, itu hanyalah zor, kosong ya, karena kita perlu sebuah tindakan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, cara untuk mengatasi rasa malas belajar adalah dengan langkah kecil. Bila kita melakukan tindakan, meskipun itu tindakan yang sangat kecil, lama-kelamaan kita akan terbiasa. Dengan begitu, kita akan bisa mengatasi kebiasaan malas belajar dalam diri kita. Misalkan, kebiasaan ketika kita mendapatkan tugas dari guru, kita akan langsung mengerjakannya. Dengan tindakan itu akan memberikan kemudahan pada diri siswa dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam sekolah, kayak mengerjakan PR. Hari ini dapat pelajaran 5. Ada 5 PR pada setiap pelajaran itu. Ketika mau bertindak untuk mengerjakan PR-nya sedikit-sedikit, pada hari berikutnya dia tidak akan keberatan untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi sebuah tindakan sangatlah penting untuk mewujudkan suatu impian atau suatu cita-cita yang diinginkan. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin mengajak teman-teman agar lebih bersemangat lagi dalam belajar. Yang pertama, kita harus menyiapkan kotak kosong. Nanti teman-teman akan lebih tahu sendiri apa fungsi dari kotak kosong ini. Yang kedua, teman-teman harus menyiapkan kertas kosong. Selain itu, teman-teman harus menyiapkan spidol atau bisa menggunakan dengan pulpen. Nah, fungsi dari kertas kosong ini dan spidol ini, teman-teman bisa menulis hal apa yang bisa membuat teman-teman malas dalam belajar. Nah, pada kali ini saya memilih sikap minder. Karena apa? Minder ini banyak dimiliki oleh kalangan orang-orang ya, karena dengan ini rasa minder ini akan memperlambat kesuksesan seseorang dan memiliki sikap malas belajar. Nah, kita tadi sudah menulis minder. Terus yang kedua, tujuan hidup kosong. Mengapa? Ketika seseorang belum menulis tujuan hidupnya, pada suatu hari nanti dia akan kebingungan setelah lulus dia mau melakukan hal apa. Terus yang selanjutnya, menulis hal yang membuat teman-teman malas, itu
menunda belajar. Hal ini suatu hal yang bisa menunda teman-teman dalam meraih sukses. Ini termasuk hal yang wajar, menunda belajar, kayak seperti ketika teman-teman mendapatkan PR akan tetapi tidak langsung dikerjakan. Terus yang terakhir yaitu hal yang membuat kita malas belajar itu tergantung pada orang lain. Nah, ketika kita belajar memiliki rasa malas, pasti kita tergantung kepada orang lain dalam proses belajar kita. Misalkan ada PR, kita tidak akan langsung mengerjakan, akan tetapi kita tergantung kepada teman-teman kita. Nah, saya tidak akan mengerjakan PR, buat apa, kan ada teman. Nah, kita sudah menulis hal-hal yang negatif tadi ada 4 hal. Rasa minder, terus tujuan hidup yang kosong, menunda belajar, dan tergantung pada orang lain. Tadi kita sudah menyiapkan kotak kosong. Nah, kertas ini kita kumpulkan jadi satu, lalu kita sobek, kita masukkan ke kotak ini. Nah, jadi yang saya berikan edukasi ini, saya memberikan pesan pada teman-teman bahwa setiap hal yang negatif, hal yang membuat kita malas, kita ibaratkan seperti sampah ini, kita tulis terus kita sobek, kita buang ke tempat sampah. Jadi untuk kedepannya kita lebih bersemangat lagi, karena apa? Hal-hal yang negatif yang kita miliki sudah kita buang sejauh mungkin dari diri kita. Nah, itulah sedikit pembelajaran yang saya berikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.